Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Bidan Isna, obrolan kesehatan kita semua. Di video kali ini, aku mau ngebahas resiko tindakan kuretase atau apa efek samping yang bisa ditimbulkan apabila kita dilakukan tindakan kuretase. Nah, bagi kamu yang penasaran dengan informasi ini, simak video ini sampai habis dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Nah, langsung aja ya kita bahas. Jadi, apa sih resiko tindakan kuretase? Tindakan kuretase sendiri artinya adalah tindakan untuk mengeluarkan sisa-sisa jaringan kehamilan akibat keguguran. Jadi kalau ada seorang wanita yang sedang hamil, kemudian di bawah 20 minggu dia mengalami keguguran dan dokter memutuskan tindakan untuk dikuret gitu. Nah, tindakan kuretase itu merupakan tindakan untuk mengeluarkan sisa-sisa jaringan kehamilannya. Tetapi apabila seorang wanita yang mengalami keguguran tetapi sudah bersih, tidak ada sisa-sisa jaringan kehamilannya, biasanya tidak dilakukan tindakan kuretase. Prosedur tindakan kuretase sendiri itu biasanya mulut rahim atau leher rahim itu akan dibuka dengan menggunakan alat namanya cervical dilatator, dan kemudian akan dimasukkan alat seperti alat sendok untuk mengerok sisa-sisa jaringan kehamilan. Ada juga menggunakan alat vakum untuk menyedot sisa-sisa jaringan kehamilan itu tadi. Nah, tindakan ini tentu saja memiliki resiko terhadap kesehatan kita selanjutnya. Apa saja resiko yang bisa ditimbulkan dari tindakan kuretase ini? Resiko yang bisa ditimbulkan dari tindakan kuretase, yang pertama, kerusakan jaringan pada leher rahim. Kerusakan jaringan pada leher rahim ini diakibatkan karena adanya perlukaan dari alat-alat kuretase tersebut. Karena ketika seorang wanita itu dikuret, itu kan mulut rahim atau leher rahimnya itu akan dibuka menggunakan alat, kemudian akan diluruskan menggunakan alat, dan juga ada alat yang masuk untuk mengerok sisa-sisa jaringannya itu tadi. Nah, dokter pasti akan sudah sangat hati-hati dan sangat teliti sekali dalam melakukan tindakan kuretase ini. Tetapi tetap saja namanya tindakan medis, tetap saja memiliki resiko terjadinya perlukaan. Nah, apabila terjadi luka pada leher rahim, biasanya dokter akan menghentikan perdarahannya dengan tata cara tertentu. Resiko yang kedua yang bisa ditimbulkan dari tindakan kuretase ini adalah perforasi rahim. Perforasi rahim adalah perlukaan atau timbulnya lubang, timbulnya luka pada rahim akibat penggunaan alat-alat kuretase ini. Nah, kalau misalkan sampai timbulnya lubang dan kemudian mengenai pembuluh darah dan juga jaringan ataupun organ-organ di sekitaran rahim, biasanya akan dilakukan tindakan operasi perbaikan untuk memperbaiki kondisinya begitu. Nah, kemudian resiko yang ketiga akibat dari tindakan kuretase ini adalah terjadi infeksi. Tentu saja yang namanya luka itu sangat beresiko terjadinya infeksi. Kalau misalkan kita sudah dikuret, itu biasanya kita akan diberikan obat-obatan antibiotik dan juga peralatan untuk melakukan tindakan kuretase ini dari rumah sakitnya pasti sudah steril dan juga sudah sangat diperhatikan kebersihannya. Tinggal bagaimana kita perawatan pasca kuretase. Perawatan pasca kuretase ini harus benar-benar bersih, benar-benar higienis gitu ya. Dan juga tergantung lagi pada kondisi kesehatan kita masing-masing. Apabila kondisi kesehatan kita itu memang baik, biasanya luka pasca kuretase akan cepat sembuh. Tetapi apabila kita tidak memperhatikan kebersihan, itu bisa meningkatkan resiko terjadinya infeksi. Dan kalau misalkan infeksi terjadi, itu bisa banyak lagi akibatnya. Bisa terjadi perlengketan juga pada tuba, begitu. Jadi harus dijaga benar-benar bersih dan juga harus patuh minum obat antibiotiknya kayak gitu biar cepat sembuh. Kemudian resiko yang keempat yang bisa ditimbulkan akibat tindakan kuretase adalah terjadinya jaringan parut pada rahim.
atau sering juga disebut dengan Asherman syndrome. Timbulnya jaringan parut pada rahim ini tentu saja memiliki resiko pada kesehatan kita selanjutnya. Ketika ada jaringan parut di dalam rahim, itu bisa beresiko terjadi keguguran berulang atau bisa juga terjadi gangguan kesuburan. Karena kayak gini loh, ketika kita mau hamil lagi, itu kan sel telur kita yang dibuahi oleh sperma akan implantasi atau akan terbenam di dalam dinding rahim itu. Tetapi apabila terjadi jaringan parut di situ, kadang itu gagal untuk nempel, gagal implantasi kayak gitu. Jadinya itu bisa menjadi gangguan kesuburan, jadi sulit hamil kayak gitu. Atau apabila berhasil hamil, terkadang beresiko terjadi keguguran berulang. Nah, kondisi inilah yang menjadi atau berkaitan dengan gangguan kesuburan pasca kuretase. Jadi, kesimpulannya, tindakan kuretase tentu saja memiliki efek samping atau resiko-resiko terhadap kesehatan kita selanjutnya. Namun, yang perlu kita tanamkan pada diri kita harus tetap semangat, positive thinking. Apabila kita mengalami keguguran dan kemudian dokter memutuskan untuk melakukan kuretase, kita harus yakin bahwa dokter pasti akan melakukan tindakan yang terbaik dan juga pasti sudah melewati pemeriksaan-pemeriksaan yang detail dan juga sangat berhati-hati dalam memutuskan tindakan kuretase ini. Nggak sedikit kok yang berhasil hamil setelah dilakukan kuretase. Memang terkadang kondisi setiap wanita itu berbeda-beda. Ada yang cepat bisa hamil, ada yang agak lama, kemudian ada juga yang keguguran berulang begitu. Tetap semangat, tetap berdoa, tetap periksa ke dokter, rajin konsultasi. Semoga apapun itu, itulah yang terbaik untuk kita. Oke, terima kasih sudah tonton video aku. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya. Apabila informasi ini bermanfaat, boleh di-share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum.